Halo, jumpa lagi sama saya Gwen Silver. Dan tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga di hari ini teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan lancar rezekinya ya. Rezeki yang halal ya, amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah kan selalu memberkahi kita dimanapun kita berada. Hari ini saya lagi sakit ya. Saya lagi sakit, panas dingin. Saya ketularan majikan saya Omikron. Karena majikan saya laki sama perempuan ya, terkena Omikron ya. Jadi saya tertular. Setelah majikan saya 5 hari kena Omikron, saya baru tertular ya. Hari ini saya itu. Gimana ciri-ciri Omikron ya? Pertama kali saya merasakan tuh tenggorokan tuh rasanya gatal, seri ya, seri. Tapi waktu itu saya tak mengira kalau saya terkena Omikron. Sebenarnya saya juga buat kerja, buat apa, jadi saya tak merasakannya. Tapi setelah itu besoknya saya baru merasakan badan itu terasa panas dingin. Maksudnya dingin sekali, padahal udara di sini tuh 29 derajat tuh panas ya. Tapi badan saya tuh menggigil kedinginan. Saya juga harus pakai kaos kaki, lihatlah, pakai kaos kaki, pakai legging, saya celana ketat itu. Samping itu saya juga harus pakai jaket yang ada topinya biar terasa hangat. Itulah yang saya rasakan ya. Terus badan itu rasanya lemes sekali, nggak ada tenaga. Pokoknya dingin, menggigil, lemes, nggak ada tenaga itulah. Di samping itu di sini juga lagi kehabisan obat ya. Beli-beli di toko obat kayak apotik itu obatnya pada habis semua. Di samping itu saya sekeluarga sama majikan saya 2 tuh lagi di karantina ya. Di karantina maksudnya di karantina di rumah sampai akhir bulan, 14 hari di karantina di rumah, nggak boleh keluar. Kalau keluar bisa kena denda dari pemerintah. Jadi kitanya tuh minum obat, kadang obat kedaluarsa tuh diminum di rumah itu ya, karena ya memang di luar nggak ada obat. Beli-beli di apotek itu lagi kehabisan obat. Di samping itu juga nyuruh siapa, kata pemerintah itu, pokoknya pegawai pemerintah itu ya nyuruh saudara atau siapa yang bisa disuruh, tapi dia nggak boleh masuk rumah sini, cuma ditaruh di depan rumah ya, pokoknya ditaruh di depan rumah gitu. Walaupun nyuruh siapapun tuh nggak boleh masuk rumah ya, disuruh dinaruh di depan pintu gitu. Terus nanti ditelepon barangnya udah ditaruh di luar gitu, baru kitanya bisa ambil gitu. Beberapa hari ini saya juga nggak bisa keluar belanja apa jadi tuh makan apa adanya, karena pemerintah juga lagi repot menangani berapa puluh juta orang tuh juga repot ya. Jadi nggak ada, maksudnya kewalahan, nggak ada orang yang nganter makanan di rumah sini, karena biasanya orang yang di karantina itu biasanya disiapkan ada orang yang nganter makanan di rumah ya, ditaruh depan rumah, terus dia telepon makanannya udah ditaruh di depan gitu. Tapi karena di Hongkong lagi apa ya, yang terkena omikronnya melebihi ya, lagi meledak, jadi yang melayani itu lagi kewalahan. Jadi kemarin bapak saya telepon tuh pokoknya disuruh nyuruh saudara atau pokoknya keluarga lah, sanak saudara yang nggak terkena omikron itu disuruh belikan makanan atau obat tuh ditaruh di luar. Iya. Ya begitulah, ternyata ciri-ciri keterkena omikron tuh ya badan. Kalau saya ya, karena tiap orang tuh berbeda mungkin ya, kalau saya rasakan badan merasa panas dingin, pokoknya menggigil kedinginan gitu ya, padahal udaranya di Hongkong lagi panas banget. Ini lagi panas banget, 29 derajat tuh panas. Tapi saya tuh merasa dingin, terus tenggorokan itu seri, batuk, maksudnya gatal-gatal kayak di dalam itu ya. Saya di rumah pun harus pakai masker ya. Walaupun saya lagi di kamar tuh harus pakai masker karena biar nggak tertular lagi. Maksudnya majikan saya juga gitu, harus pakai masker. Pokoknya 3 orang lagi di karantina di rumah yang nggak boleh keluar selama 14 hari, karena kalau keluar kena denda sama pemerintah.
Saya juga harus rajin ya minum air jahe. Air jahe tak kasih bawang putih ya, kemarin saya rebus jahe tak kasih bawang putih. Biar katanya dokter sini tuh bawang putih bisa menolak virus-virus dulu tuh, kayak virus COVID itu bawang putih bagus. Di samping itu gejalanya Omikron tuh kayak flu, kena flu itu ya. Pokoknya orang yang kena demam, flu, pokoknya batuk, pilek itu ada, badan terasa panas, itulah ciri-ciri terkena Omikronnya. Saya juga menyiapkan air jeruk, saya kasih garam ya. Air jeruknya jeruk lemong itu saya kasih garam karena tenggorokan terasa gatal. Di samping itu juga kadang riaknya tuh belum tentu bisa keluar, dahaknya tuh belum tentu bisa keluar. Lihatlah suara saya kayaknya kayak ada serak-seraknya ya. Inilah saya juga menyiapkan air putih di kamar. Saya juga lagi buka, kalau kamar ya lagi itu dibuka kipas ya, biar udaranya tuh bergantian, buka jendela biar udaranya itu juga bergantian. Kamar saya juga saya semprot pakai alkohol ya. Ini kalau di sini namanya Focau, kalau di Hongkong di sini namanya Focau, kalau di Indo mungkin namanya alkohol. Saya semprotin kamar-kamar, kasur-kasur, spray, selimut-selimut itu saya semprot pakai ini karena virusnya itu, virus Omikron tuh katanya sangat ganas sekali ya, lebih ganas dari COVID. Jadi walaupun kita sekebal, badan kita sekebal apapun tuh tetap kalau di rumah ada orang yang kena Omikron tuh pasti cepat tertular ya, walaupun pakai masker karena virusnya tuh ada di dalam rumah. Jadi kalau majikan saya batuk apa gimana, virus tuh pasti ngelengket di rumah ya. Karena kemarin saya juga sempat keluar, sebenarnya saya juga sudah terasa badan agak nggak enak, tapi saya juga tetap keluar ketemu teman saya tuh juga terkena Omikron. Dia panas sampai 3 hari ya, badannya panas tuh sampai 3 hari. Yang pertama dia aslinya nenek dia kan jaga nenek, sebenarnya neneknya yang terkena Omikron karena ya namanya juga satu rumah ya, satu rumah tuh pasti cepat. Akhirnya teman saya itu anak Ponorogo itu terkena ketularan Omikron tuh panas sampai 3 hari. Satu rumah tuh pasti kena ya, pokoknya yang satu rumah terkena satu, pasti semua isi rumah tuh pasti terkena karena memang penularan Omikron sangat cepat sekali virusnya itu. Saya juga harus tidur pakai selimut. Ini selimut yang hangat biasanya buat musim dingin ya. Ini saya selimutan pakai ini tuh juga masih kurang ya. Saya tidur juga harus pakai jaket yang ditutupkan begini baru terasa pastinya kayak hangat gitu. Saya tidurnya juga nggak bisa tidur telentang ya, saya juga harus tidur melungker karena biar tubuh itu hangat, karena memang menggigil kayak kedinginan gitu. Di samping itu juga kitanya juga harus banyak-banyak minum air ya, karena memang apa ya, badan itu terasa ringan kayak gimana gitu ya, nggak kayak nggak menyentuh kayak nggak menyentuh lantai, terasa ringan banget gitu, pokoknya kayak melambung gitu, melayang. Yang saya rasakan itu ya, tapi nggak tahu ya kayak majikan saya tuh gimana merasakan, karena setiap manusia tuh kadang kekebalan tubuh, organ tubuhnya tuh lain ya, lain yang dirasakan kayak gimana tuh lain, kekuatan tubuhnya tuh juga lain. Lihatlah suara saya tuh sudah serak. Ya beginilah ciri-ciri Omikron yang saya rasakan ya. Badan terasa, yang saya rasakan tuh badan terasa dingin, menggigil, terus tenggorokan ini serik banget, pokoknya serak, gatal-gatal gimana gitu ya. Terus pusing, kepala saya tuh pusing, cenut gitu ya, pusing, terus badan tuh kedinginan, menggigil banget ya. Makan tuh nggak bisa merasakan ya, pokoknya makan nasi tuh nggak bisa merasakan makan nasi. Saya juga harus pakai masker ya, tidur pun juga harus pakai masker ya. Beginilah ciri-ciri Omikron yang saya rasakan, badannya terasa dingin banget ya. Lihatlah
Saya dua hari sudah tepar, sudah merasakan gimana Omikron. Sampai sekarang tuh belum ada perubahan. Ya, saya berpesan pada teman-temanku semua yang ada dimanapun berada dan yang ada di Hongkong, ya, jaga kesehatan, jaga badan. Kalau keluar, padahal saya kalau keluar tuh pakai masker 2 ya, tapi ternyata juga tertular karena majikan saya kena itu Omikron. Terima kasih sama sobatku semua yang telah menonton video saya ini ya. Moga video saya ini bermanfaat buat teman-temanku semua dimanapun berada. Dan saya ucapkan terima kasih pula sama teman-temanku semua dimanapun berada yang telah kasih saya like dan komen serta subscribe ya. Saya tidak bisa memberi apa-apa, saya hanya bisa mendoakan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada temanku semua dimanapun berada. Tanpa dukungan teman-temanku semua, saya bukanlah apa-apa ya. Saya seorang TKW, vlog saya adalah rutinitas hari-hari saya. Makanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada temanku semua dimanapun berada. Dan saya akhiri vlog saya ini ya. Saya juga harus minum obat. Makan roti, saya bisanya cuma makan roti ya, makan roti tawar, karena tidak bisa makan rasa apa-apa, makan apa-apa tuh belum ada rasanya ya. Saya cuma bisa makan roti tawar, habis itu buat istirahat lagi. Ini dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa ke video saya berikutnya ya. Minta doanya ya sahabatku semua, moga saya cepat sembuh. Oke?